Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria tertabrak kereta api saat akan menuju masjid di Jember, Jawa Timur. Diduga korban tak melihat kereta yang melintas. Wanita ini menangis mengetahui ayahnya tewas tertabrak kereta di kawasan Kenanga, Kota Jember jalur ke Mangli. Menurut anak-anaknya, korban baru pamit dari rumah untuk menjalankan sholat berjamaah. Korban setiap hari berjalan di tepi rel menuju masjid terdekat. Menurut penjaga perlintasan, korban terlempar setelah tertabrak kereta Wijaya Kusuma jurusan Jember Cilacap. Saat KA sudah dekat itu seperti ada yang memberitahu kalau ada KA. Oh gitu. Tapi ada seperti ditarik itu, mungkin tidak kuat mungkin. Akhirnya jatuh sampai itu sudah keluar dari rel orang itu. Sudah keluar dari rel, terus sampai mau ke kaki balas kena kofanger. Korban mengalami luka di kepala dan tangan, dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Saat melerai pertikaian, seorang pria tewas dianiaya temannya menggunakan senjata tajam. Saat kejadian, pelaku mabuk minuman keras. Wanita ini histeris melihat anaknya tewas dianiaya temannya di Desa Helvetia, Labuan Deli Serdang, Sumatera Selatan. Korban tewas di tangan temannya Arjun di depan rumah pelaku yang juga saling bertetangga. Menurut saksi, kejadian terjadi saat pelaku dalam kondisi mabuk bertengkar dengan keluarganya. Korban yang melihat kejadian tersebut datang untuk melerai. Pelaku yang memiliki dendam pribadi terhadap korban terlibat cekcok dan menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku kabur melarikan diri. Di sini lagi berdiri dia itu, adu mulut orang ini. Jadi tiba dia keluar, dia pakai martel, dia tumbang ke belakang ini. Permasalahannya apa, Bang? Masalah jaga malam. Jaga malam. Memang sebelumnya udah sering cekcok orang ini, Bang? Iya, udah sering. Di situ pertama udah cekcok orang itu. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Medan Labuan dan pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan korban investasi bodong berkedok arisan online di Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi rumah dua pelaku yang merupakan pasangan kekasih. Kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Puluhan korban investasi bodong mendatangi rumah terduga pelaku di kawasan Perumnas Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban kesal setelah beberapa bulan terakhir keuntungan yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Para korban ini meminta uang mereka dikembalikan oleh admin investasi bodong yang berkedok arisan online. Saya ada matang. Kalau ada mah berarti kita percayakan sama saya. Polisi yang mendapat laporan menenangkan situasi. Setelah sering berpindah tempat, bos investasi bodong Alia Puput Ramadanti 22 tahun dan Andre 23 tahun akhirnya ditangkap. Di sini. Sekarang ada 10 orang kayaknya ini. Korban semua? Korban semua. Dari totalan ratusan itu korban ada 4M. Ini kita datang di sini mau tagih duit atau? Saya mau langsung bawa ke polisi saja ini. Sudah berapa kali saya menagih, tidak ada tiket baik. Saat beraksi, kedua terduga pelaku pasangan kekasih ini meminta korbannya menyetor uang 1 juta rupiah per minggu dan akan mendapat keuntungan dalam 12 hari. Sejak Januari tahun lalu, ratusan korban menyetorkan modal hingga kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Saya lewat, kemudian ada keluhan masyarakat, ada kelompok massa yang berusaha menghakimi daripada pelaku yang seorang perempuan, umurnya juga masih muda, 20 tahun kali ya. Kasusnya diserahkan ke Ditreskrim Suspolda Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan.
Gagal bayar uang nasabah, Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ditangkap polisi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Para anggota koperasi itu merugi hingga 8 triliun rupiah. Iwan Setiawan, Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, diamankan polisi dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku dibawa ke gedung Barreskrim Polri. Puluhan perwakilan nasabah berkumpul di gedung Barreskrim Polri untuk mengawal kasus ini. Kasus berawal saat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya, koperasi ini mengalami gagal bayar kepada 180.000 nasabahnya hingga 8 triliun rupiah. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365